Yang pertama itu menyentuh wanita. Yang kedua BAB atau BAK. Kentut juga salah satu pembatalnya. Yang ketiga tidur. Empat hilang akal. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang, dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 hukum Islam ingat jangan lupa. Wajib sunnah haram makruh mubah saja. Wajib atau fardu itulah namanya. Berpahala dalam mazhab kita itu sama saja. Berpahala jika itu dikerjakan. Dan berdosa jika itu ditinggalkan. Namun jika ditinggalkan tak berdosa. Itu sunnah namun harus kita jaga. Kitabnya ada 2 ya. Ada nazam saja, ada nazam dengan syarahnya. Yang dapat ini alhamdulillah. Yang dapat ini alhamdulillah. Dapat kedua-duanya alhamdulillah, saya dapat 2 kan. Ilmu itu berkembang. Tidak boleh seseorang mengaku metode dia yang paling keren. Tidak boleh itu. Ada mamnu. Dari sekian pengalaman orang yang mengajar manhaji, orang yang mengajarkan nahwu shorof, saya menemukan metode yang paling keren dan paling tepat. Nah, kalau ini boleh sombong. Berarti kan tidak boleh ya. Metode yang paling berhasil dalam mengajarkan manhaji itu adalah ikhlasnya hati seorang pengajar. Itu saja. Jadi orang-orang yang sukses ngajarin baca kitab kuning itu rata-rata apa? Manhaji maksudnya. Orang-orang yang hatinya ikhlas, dekat dengan Allah. Kalau hanya sekedar pintar, cerdas, tidak masuk.
Ini yang dilakukan, yang tidak diperhatikan oleh orang. Orang itu kan ngomongnya metodologi pembelajaran, pemikiran pendidikan, metodenya adalah, tapi nggak masuk dalam hati. Karena hati orang yang ngajar itu nggak nyambung ke hati muridnya. Kita kadang kan dulu belajar sama ustadz yang keras, kereng. Salah dikit, plok. Tapi kok kadang kan itu kita ceritakan kepada orang. Ayo metode itu kalau antum semuanya kaji di dunia lembaga, di kampus dunia pendidikan, mesti salah. Tapi kenapa kok masuk? Anak-anak kok pintar-pintar baca kitab? Kok bisa hafid Quran? Kenapa? Metodenya min huna. Ma sadara minas sudur yasiru ilas sudur. Wa hakadha. Nah, sekarang buka ini. Ya, nah, Pak Sastra enggak dapat dong. Nah, sudah dikasih, kan kita kasih ini. Jangan nangis lah. Oh, sedih gitu. Halo. Dua ini itu dinazamkan. Ya mungkin di Indonesia jarang kiai-kiai, mohon maaf ya, jarang kiai-kiai atau ulama yang kreatif. Pondoknya besar dikit, kawin lagi. Gimana toh? Ada atau enggak ada? Ada. Ganti perusahaan, buka cabang. Ya kan? Ganti mobil, ganti ini. Jadi ulama itu banyak karangan bukunya. Bukan banyak istrinya, bukan banyak itunya. Enggak. Ini fenomena. Antum harus banyak ngarang. Antum harus nulis. Jadilah Ibnu Zaman atau Ibnul Waqt. Dibutuhkan untuk zamannya, untuk waktunya. 10, 20, 30, saya sudah menulis buku hampir 196. Ya, baik bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Nah, ini dikarang. Saya pernah jalan-jalan ke rumah salah seorang ya wali santri Darunohan. Dia bilang ke saya, "Ustadz, jenengan bikin nazam fikih gitu loh biar enak." Pikir-pikir, oh iya juga ya. Akhirnya apa? Oke, gua nazamin. Jadilah nazam ini. Dan ini saya belum datang ke rumah orangnya. Habis dari ini saya datang ke rumahnya, tak kasihkan. Nih, ini permintaan Anda, tak kasih ini.
Nah ini belum pernah saya ajarkan ke orang. Baru ente-ente ini. Ya. Maksudnya belum pernah kita publikasikan. Di pondok saya sendiri juga belum pernah kita kasihkan. Ya, saya berharap kita ini dikasih pahala oleh Allah. Kita kan cuma berusaha kan. Enggak manfaat kitab yang ini. Semoga diterimalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tandanya diterima itu apa? Ya tandanya diterima itu barokah. Kalau cuma viral aja buku bestseller itu 6 bulan dah hilang. Karena aturan bestseller, ustadz viral ya, ustadz artis 6 bulan habis itu udah redup. Ya, tapi kalau barokah itu masya Allah. Karena antum tidak pernah beli kitab Bulughul Maram atau Tafsir Jalalain bestseller. Ada tulisan bestseller. Ada tulisan bestseller. Tapi kita ini, masya Allah, laris sedikit bukunya ditulisi bestseller, ya kan? Nah itu. Jadi cerita ngalor ngidul. Baik. Saya baca ya. Ini enggak ngaji, ini baca nadom aja. Syarahnya antum baca sendiri. Baik. Saya baca, dengerin saya. 5 hukum Islam, ingat jangan lupa. Wajib sunnah haram, makruh mubah saja. Wajib atau fardu, itulah namanya. Dalam mazhab kita itu sama saja. Karena dalam mazhabnya Hanafi, fardu sama wajib beda. Berpahala jika itu dikerjakan, dan berdosa jika itu ditinggalkan. Namun jika ditinggalkan tak berdosa, itu sunnah namun harus kita jaga. Apaan mana bukunya? Bagaimana tangannya? Saya itu paling gak suka lihat orang depan saya ngaji kok gak bawa kitab. Udah kan? Nah ngaji, ini hati ngaji. Baik. Mana tadi? Namun jika ditinggalkan tak berdosa, itu sunnah namun harus kita jaga. Sunnah itu ditinggalkan tidak apa-apa, tapi harus kita jaga. Kan bedanya kita sama sahabat itu tipis, 11-12. Bedanya apa? As-sahabah, perhatikan. As-sahabah ya'maluna sunnah bidalilin annaha sunnah. Wa nahnu tarakna sunnah bidalilin annaha sunnah. Sama dalilnya beda, ya kan? Ayo, paham tak enggak? As-sahabah, sahabatnya Nabi, ya'maluna sunnah bidalilin anha sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita wa nahnu tarakna sunnah bidalilin anha sunnah. Antum kan enggak puasa Asyura. Kenapa? As-sunnah. Kalau sahabat apa? Puasa. Kenapa? Hadis sunnah. Itu dalilnya sama, prakteknya beda, ya. As-sahabah ya'maluna sunnah bidalilin annaha sunnah wa nahnu tarakna sunnah bidalilin annaha sunnah. Haram itu dikerjakan dapat dosa, berpahala jika kita tinggalkannya. Makruh itu lebih baik ditinggalkan, namun tak berdosa jika dikerjakan. Betul? Mubah itu boleh kita melakukan atau meninggalkan, ingat di fikiran. Itulah macamnya hukum-hukum Islam. Ingat hafal wahai kamu orang Islam. Bisa?
Nyanyi lagi. 1, 2, 3. 5 hukum Islam. Ingat jangan lupa. Wajib sunnah haram. Makruh mubah saja. Wajib atau fardu. Itulah namanya. Dalam mazhab kita itu sama saja berpahala jika itu dikerjakan dan berdosa jika itu ditinggalkan. Namun jika ditinggalkan tak berdosa, itu sunnah namun harus haram, itu dikerjakan dapat dosa. Kita tinggalkannya. Makruh itu lebih baik ditinggalkan, namun tak berdosa jika mubah itu boleh kita melakukan atau meninggalkan. Ingat di fikiran, itulah macamnya hukum-hukum Islam. Ingat hafal wahai kamu orang Islam. Oke, itu macam-macam hukum. Sekarang tohara. Tohara bersuci, itulah namanya, dari hadas najis juga dari dosa. Semua harus suci dari diri kita agar amal ibadah kita diterima. Tohara itu bersuci dari apa? Dari hadas, dari najis dan dari dosa. Oke? Najis. Bagaimana kalau kita sholat najisan tidak diterima, berada tidak diterima, sama juga, ya ibadah kita tidak terima karena gara-gara banyak dosa. Antum baca aja kitab Hikam Ibn Athaillah Sakandari, ya bagaimana ibadah kita mau diterima, sedangkan kita mukabbalun ala ghafalati atau mukabbalun ala janabati ghafalatihi wa dunubi. Ibadah pengen diterima tapi STMJ. Sholat terus, maksiat jalan terus. Jadi toharo itu juga dari dosa. Air sebagai alat utama kita, wudu, mandi, istinja itu contohnya. Namun jika air itu tidak ada, boleh dengan debu tayamum namanya. Fahim? Yuk kita baca. Tohara bersuci, itulah namanya, dari hadas najis juga dari dosa. Semua harus suci dari diri kita agar amal ibadah kita diterima. Air sebagai alat utama kita, wudu, mandi, istinja itu contohnya. Namun jika air itu tidak ada, boleh dengan debu tayamum namanya. Sekarang macam-macam najis. Macam-macam najis itu ada 3, mughalladzah, mutah, wasita dan juga mukhaffafa itu jadi yang ketiga. Ingat-ingat ayo jangan sampai lupa. Najis berat mughalladzah namanya, liur, anjing dan babi jadi contohnya. Najis tengah mutawasita namanya, kotoran manusia, hewan dan lainnya. Mukhaffafa ringan, mudah disucikan. Kencing anak kecil cukup dipercikan, dengan syarat ia belum pernah makan kecuali ASI. Ingat di fikiran. Sudah? Ada yang nggak paham? Tak jelasin yang nggak paham. Tadi mukhaffafa itu najis apa? Ringan. Kamu ini pasti siapa? Sinilah.
Bagi. Mukhaffafah adalah najis yang ringan. Contohnya adalah anak kecil laki-laki yang belum apa? Belum makan sesuatu kecuali ASI, air susu ibu. Bukan asma, air susu mama. Apalagi ummi, air susu. Ummi. Apa? Apa? Iya. ASI. Baik. Ada yang nggak paham nggak apa-apa. Kadang kan jadi murid nggak paham itu banyak barokahnya. Baik. Maka kita panggil ibu karena ASI, air susu ibu. Kalau mama asma, tuh kan? Kalau ummi Baik. Sekarang sudah masuk takribnya. Nanti caranya bisa dilihat tuh. Lengkap insya Allah. Setiap syarat rukun ada dalilnya ya. Ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam air kata ahli fikih, mutlak mutaghayyir najis dalam fikih. Suci mensucikan mutlaklah namanya, air hujan, laut, sungai dan lainnya. Mutaghayyir itu air yang berubah, warna, bau, rasa semua berubah. Jangan kau gunakan untuk beribadah dalam wudu mandi karena berubah. Bekas wudu jangan kau gunakan, walau tak berubah jangan kau gunakan. Kata mereka itu air mustakmal dalam beribadah atau kau beramal. Air najis itu air yang sedikit, masuk di dalamnya najis walau dikit. Tapi jika dia lebih dua kola, gunakanlah jika dia tak berubah. Jadi air ada 3 menurut ahli fikih. Mutlak. Apa? Mutaghayyir. 3 apa air mutlak. Wa huwa ala asli khilqati. Mutlak. Seperti contohnya air hujan, air laut yang tadi kita bahas. Mutaghayyir berubah rasanya, baunya, warnanya. Tak boleh wudu pakai kopi, kan suci Ustaz. Tak boleh berubah warnanya jadi hitam. Pakai teh Ustaz, tak boleh. Itu mutaghayyir. Begitu pula air berubah termasuk air mustakmal ya. Air mustakmal ketika dia sedikit. Terakhir apa? Air najis. Definisinya apa air najis? Wa huwa ma hallat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini aw kana qullataini fataghayyara. Airnya sedikit kena najis, berubah tak berubah, maka najis. Karena apa? Karena kalau banyak kena najis tak berubah, maka dia tak najis. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilhu al-hubs." Baik. Karena air lebih dari 2 kola bisa memprotek dirinya sendiri. Bakteri, virus tidak bisa masuk. Itu penelitian medisnya. Dan kita ulangi, baca macam-macam air. Macam-macam air kata ahli fikih, mutlak mutaghayyir. Itu air yang berubah, warna, bau, rasa semua berubah. Jangan kau gunakan untuk beribadah dalam wudu mandi karena berubah. Air bekas wudu
Walau tak berubah jangan kau gunakan. Kata mereka itu air mustakmal. Air najis itu air yang sedikit masuk di dalamnya najis walau dikit. Tapi jika dia lebih dua kullah gunakanlah jika tak berubah. Sekarang bab kulit bangkai. Kita baca sama-sama. Kulit bangkai itu bisa disucikan dari lendir dan bau yang membusukkan. Jika sudah suci bisa digunakan dalam segala hal macam kebutuhan kecuali kulit anjing juga babi tetap najis dan tak akan bisa suci. Begitu jugalah lahir dari dia hewan suci yang bercampur dengan dia. Rambut bangkai dan tulangnya itu najis kecuali anak Adam tidak najis. Begitu katanya syariat yang mulia agama Islam yang dibawa nabinya. Anda nemu bangkai. Bangkai apa? Bangkainya unta. Tadi sembelih kan? Namanya bangkai. Kemudian apa? Kau ambil kulitnya suci. Kemudian disama. Disama itu apa? Dibersihkan lendir-lendirnya yang membusukkan. Al-fudulat mimma yu'affinuhu. Itu bahasanya Fathul Qarib. Ya. Dari lendir yang itu menjadi busuk. Ya. Maka boleh jadikan jaket, sajadah. Tapi nggak boleh dimakan buat kerupuk kulit. Enggak. Tapi kalau untanya disembelih, ya, nggak kau sama pun langsung kau masak, boleh. Namanya kerupuk kulit sapi atau unta. Baik, Tom? Nah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Baik. Ulangi lagi kulit-kulit bangkai. Kulit bangkai itu bisa dicucikan dari lendir dan bau yang membusukkan. Jika sudah suci bisa digunakan dalam segala hal kecuali kulit anjing juga babi tetap najis dan tak akan bisa suci. Begitu juga yang lahir dari dewa hewan suci yang bercampur dengan dia. Rambut bangkai dan tulangnya itu najis kecuali Adam tidak najis. Begitu katanya syariat yang mulia agama Islam yang dibawa nabinya. Sekarang bab aniyah az-zahab wal fiddah. Sendok piring teko boleh kau gunakan dari plastik, beling, besi pergunakan kecuali yang terbuat dari emas juga perak. Tinggalkanlah jangan malas untuk belajar agama Islam yang tepat. Belajarlah dengan tekun dan semangat agar mendapatkan ilmu yang manfaat. Baca Quran, sholat, jangan sampai telat. Itu syaratnya ilmu manfaat. Apa? Waktu mondok jangan tidur-tidur. Rajin baca Al-Quran, zikir. Ya, sholat jangan telat. Kita ulangi lagi. Sendok, piring, bol. Ulang. Sendok, piring, teko boleh kau gunakan dari plastik, beling, besi pergunakan kecuali yang
buat dari emas juga perak, tinggalkanlah jangan malas untuk belajar agama Islam yang tepat. Belajarlah dengan tekun dan semangat agar mendapatkan ilmu yang manfaat. Baca Quran, salat, jangan langsung bab siwak. Pakai siwak itu sangat dianjurkan dalam segala hal. Nabi kita pesan akan sholat, bangun, tidur, mulut bau, sebab lama diam dan makan berbau. Namun jika kamu sedang lepas sholat zuhur, siwak tinggalkanlah. Begitulah pesan Nabi kita semua. Mari ingat-ingat jangan Papa wudu, rukun-rukun wudu. Yang pertama niat waktu basuh muka. Rukun yang kedua itu basuh muka dari rambut, dagu dan telinga. Rukun yang ketiga itu basuh tangan dari ujung jari hingga pergelangan. Yang keempat itu mengusap kepala. 5 basuh kaki, ingat jangan lupa. Yang keenam itu tertib atau urut dari awal akhir. Yang keenam itu tertib atau urut dari semua harut runtut. Tahu runtut? Ya, berurutan, tak boleh. La yuqaddam al-akhir ala al-akhir. Harus dari awal. Baik. Syarahnya, lihat sendiri ya. Ulangi lagi rukun-rukun. Rukun-rukun wudu 6 jangan lupa. Yang pertama niat waktu basuh muka. Rukun yang kedua itu basuh muka dari ujung rambut, dagu dan telinga. Rukun yang ketiga itu basuh tangan dari ujung jari hingga pergelangan. Yang keempat itu mengusap kepala. 5 basuh kaki, ingat jangan lupa. Yang keenam itu tertib atau urut dari awal akhir semua harut runtut. Yang keenam itu tertib atau urut dari awal akhir semua harut. Pembatalnya wudu itu ada 5. Yang pertama itu menyentuh wanita. Yang kedua BAB atau BAK. Kentut juga salah satu pembatalnya. Yang ketiga tidur. 4 hilang akal, dinamakan gila karena tak berakal. Yang kelima itu kang kemaluan. Ingat-ingat kawan, jangan dilupakan sunnah-sunnah wudu. 10 sunnah wudu kita hafalkan. Membaca bismillah waktu basuh tangan. Kumur istinsyak basuh semua kepala. Membasuh telinga luar dan dalamnya. Menyelai jari tangan juga kaki. Dan jenggot yang tebal sunnah diselai. Dahulukan kanan basuh 3 kali. Terakhir mualah sambung tidak henti. Apa itu mualah? Tidak usah tidak berhenti, langsung. Langsung mualah sama urut beda. Habis tangan, tidak usah. Habis basuh muka, angkat telepon dulu. Habis itu dilanjutkan lah. Itu namanya mualah. Sudah? Halo? Ada yang tidur? Gak dapat buku dah? Terlalu asik kayaknya.
lagu lain banyak. Memindahkan debu. Bab tayamum ya. Na 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 la 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 la. Gitu lagunya ya. Oke, biar agak cepat, biar agak ngantuk. Memindahkan debu ke muka dan tangan disebut tayamum. Ingat dan hafalkan, sebabnya tayamum itu ada 3. Tak adanya air, sudah mencarinya. Yang kedua, udzur dikarenakan sakit atau bepergian dan air sedikit. Yang ketiga itu kita butuhkannya untuk minum atau mahal harganya. Pembatal tayamum itu ada 3. Yang batalkan wudu, batal tayamumnya. Yang kedua, jika air sudah ada, jika sudah salat itu tak mengapa. Yang ketiga, murtad dari dinul Islam, wajib kau hafalkan. Yang ketiga, murtad dari dinul Islam, wajib kau hafalkan wahai orang Islam. Neneng. Bait nomor 59. Antum tayamum, salat, Allahu Akbar. Adzan, adzan, hujan, batal enggak tayamumnya? Enggak batal, lanjutkan dan salatnya sah. Istinja, 1, 2, 3. Habis BAPB lupa bersuci darinya, istinja namanya. Dengan air itu yang paling utama. Jika tidak ada batu penggantinya, ada buang air, jangan hadap kiblat di tempat atau mungkul kiblat dan di bawah pohon. Tolong jauhilah jika pohon itu mempunyai buah di air yang tenang dan juga di jalan, karena itu bukan tempat kotoran. Dan di lubang sarang tolong jauhilah, atau berbicara juga hindarilah menghadap matahari dan juga bulan adab. Wahai orang Islam, menghadap matahari dan juga bulan, jaga adab ini wahai. Sekarang penyebab hadas, 1, 2, 3. Hadas kecil, ima penyebabnya menyentuh wanita, itu yang pertama. Keluarnya barang, itu yang kedua. Dari kubul dubur, ingat jangan lupa. BABBAK kentut semuanya. Yang ketiga, tidur tapi tak bersila, hilang akal, itu nomor keempatnya. Pegang kemaluan, itu yang kelima. Hadas besar, 5 penyebabnya. Berhubungan badan, itu yang pertama. Keluarnya mani, itu yang kedua. Pria dan wanita semuanya sama. Yang ketiga, maka mandilah wahai kamu yang haid. Yang keempat, kelima, wiladah, maka mandi itu wajib bukan sunnah. Dadadang. Dah ya, paham semuanya. Fardhu mundu wudu. Ada yang pakai lagu lain? Ada lagu Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Fardu mandi itu ada 3. Yang pertama niat, dan yang keduanya menghilangkan najis dari badan.
Bahkan air rukun yang ketiga. Adapun sunnahnya itu ada 5. Membaca bismillah wudhu sebelumnya, menjalankan tangan atas tubuh kita, mualah dan lukan kanannya. Mandi sunnah ada 17. Ayo hafalkan jihad dan jangan malah. Mandi Jumat Idaini dan minta hujan. Salat gerhana dan habis memandikan mayit, dan ketika kafir masuk orang gila dan ayan yang sudah untuk ihram masuk kota suci Makkah, Masjid Musdalifah dan masuk Madinah, wukuf di Arafah dan akan melempar Gabatu Jumrah, jangan lupa lempar. Tawaf dan sa'i di tempat paling la 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 la. Cium hajar aswad, jangan sampai lupa. Mengusap khuf, sepatu khuf yang terbuat dari kulit, boleh dipakai kalau waktunya sulit. Syarat memakainya itu ada 3. Yang pertama harus suci pemakainya. Yang kedua sepatunya harus kuat, dipakai berjalan lari juga. Yang ketiga harus bisa menutupi kaki kanan kiri juga mata kaki. Jika kau musafir usap 3 kali, tapi jika mukim cukup 1 hari. Pembatal mengusap itu ada 3. La 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 la. Yang pertama sebab lepas sepatunya. Pembatal kedua habis waktunya. Pembatal ketiga ridah, jangan lupa. Pembatal kedua habis pembatal ketiga ridah, jangan lupa. Darah wanita, macam-macam darah itu ada 3. Yang keluar dari farjinya wanita. Darah haid merah, hitam dan menyengat, keluar dari farjinya orang sehat. 15 hari waktu paling lama, 6-7 hari waktu biasanya. Darah nifas habis melahirkan anak, bapak dan ibunya sibuk ngurus anak. 60 hari waktu paling lama, 30 hari waktu biasanya. Darah wiladah, darah yang mengiringi lahir
hasilnya si anak atau buah hati. Darah istihadah, darah yang keluar di luar waktu haid. Nah, istihadah, darah yang la di luar waktu haid nifas, hitung benar. 8 larangan jika datang bulan, salat, puasa, membaca sentuh Quran, pembawa Al-Quran juga masuk masjid, apalagi iktikaf di dalam masjid, tawaf 7 kali wat'i dan istimta juga yang dilarang-larang junub. Jumlahnya ada 5, salat, baca Quran juga membawanya. Tawaf itu larangan yang ketiganya, berdiam di masjid keempatnya. Larangan orang berhadas itu salat, tawaf, sentuh. Salat fardu itu ada 5 yang difardukan oleh Allah Ta'ala, zuhur, asal, maghrib, isya dan subuhnya. Mari kita jaga jangan sampai lupa. Waktu zuhur itu matahari zawal, jadi orang muslim jangan banyak hayal. Waktu asar itu tandanya bayangan, lebih dikit kan. Waktu maghrib mataharinya tenggelam, waktu isya Mekah Murah pun tenggelam jika terbit fajar. Jadi orang muslim jangan mudah rapuh. Salat sunnah itu ada 5, 1 dan 2 salat hari raya, 3 dan 4-nya salat minta hujan itu yang kelima. Qabliyah ba'diyah itu salat rawatib harus kita jaga, harus. Itulah semua salat sunnah, ayo kita jaga walau itu sunnah. Syarat wajib salat itu ada 3. Yang pertama Islam balik, yang kedua berakal dan waras, itu yang ketiga disebut mukallaf, itulah namanya. Syarat sebelum salat 5 macamnya. Hadas najis yang pertama menutup aurat, itu yang kedua wakuf di tempat, yang keempat mengetahui waktunya, hadap arah kiblat, itu rukun salat itu ada 18. Yang pertama niat salat dengan ikhlas, berdiri takbir dan membaca, kanlah juga membaca bismillah, rukuk, sujud dan i'tidal, tumaknina, duduk antara sujud dengan maknina, membaca tahajud salat duduk yang terakhir, azan dan iqamah jangan, ayo lakukanlah wahai orang mulia. 2 sunnah abad, ingat jangan lupa tasyahud dan qunut, ingat jangan lupa salat subuh dan ingatlah selalu 2 sunnah ini harus sujud sawi, ingat di fikiran. Sunnah hayat itu boleh ditinggalkan, takbiratul ihram, angkat 2 tangan, ruku dan i'tidal, angkat 2 tangan, tangan kiri di bawah tangan yang kanan, membaca tawajuh, juga isti'adzah, membaca surat setelahnya Fatihah.
mengeraskan bacaan dan memelankan sesuai waktunya yang ditentukan, membaca takbir ketika bangun duduk, baca tasbih juga ruku, baca sami Allah dari bangun ruku, angkat dua tangan. Habis dari ruku letak dua tangan atas dua paha. Berisyarah dengan telunjuk kanannya. Duduk istirahat semuanya. Duduk bertawaruk salam yang kedua. Itulah semua macam sunnah hay'ah harus kita jaga. Pembatalnya salat itu berbicara, bergerak najis hadas, buka auratnya, berubahnya niat dan makan, minum dan tertawa juga rida. 5 waktu dimakruhkan untuk salat. Ketiga istiwa terbit matahari. Yang kelima terbenamnya matahari. Salat jamaah hukumnya itu sunnah, jangan kau tinggalkan agar dapat berkah, bermakmumlah kamu pada laki-laki, perempuan banci jangan kau ikuti, laki-laki, budak dan juga murahik boleh jadi imam, hindari yang fasik, orang bepergian boleh jamak qasar selagi bukan untuk darar, dzur asal isya namun maghrib Jumat wajib atas ahli kibar Islam, akil balik, merdeka dan sehat. Yakfi. Baca sendiri. Jadi alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan barokah. Kita itu tidak tahu mana yang diterima Allah. Jangan-jangan kita nyanyi-nyanyi ini yang dapat pahala. Wala tahqiranna minadz-dzunubi syai'a. Jangan kau anggap remeh amal-amal baikmu. Ya. Ya. Mohon maaf yang enggak kebagian yang syarah ini. Ya, silakan kalau mau dapat bukunya hubungi Ustaz Sastrawan. Sastrawan, tak kasih. Cing, tak ada tantangan ini dulu ini. Pakai itu. Barokah, muga-muga mlebu swarga.